Hai, apa kabar semuanya? Senang menjumpai kalian semua hari ini. Lama sekali kita nggak berjumpa. Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk bisa membagikan pesan firman Tuhan kepada kalian semua. Saya membawa salam yang hangat dari teman-teman semua yang ada di Balikpapan. Saya diberitahu tema kalian saat ini adalah breakthrough. Di zaman pandemi seperti ini, kita tahu bahwa kata-kata breakthrough menjadi kata-kata yang paling dinantikan atau yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Breakthrough dari masalah kesehatan, breakthrough dari masalah keuangan, breakthrough dari masalah pekerjaan, breakthrough dari dalam masalah keterbatasan atau kebebasan yang dibatasi, breakthrough karena ekonomi yang menjelang resesi dan banyak bisnis yang drop, orderan mulai sepi, belum lagi banyak PHK dan ada orang-orang juga yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Nah, breakthrough menjadi hal yang paling mungkin dinantikan saat-saat ini oleh banyak orang. Bahkan sebelum dinantikan lebih banyak sebelum daripada masa-masa sebelum pandemi. Nah, pertanyaan saya begini sebagai membuka bahwa breakthrough itu dinantikan atau breakthrough itu dikerjakan. Coba renungkan sejenak bahwa breakthrough itu dinantikan atau breakthrough itu dikerjakan. Untuk mengalami breakthrough, apakah kita harus menantikan breakthrough itu atau apakah kita harus mengerjakan breakthrough itu? Nah, kita akan menemukan jawabannya segera. Tahukah kalian bahwa saya mendapati justru kita ini diciptakan dengan settingan pabrik atau settingan default dari Tuhan, bahwa kita itu disetting dengan kemampuan untuk breakthrough. Kita punya yang namanya breakthrough mode. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan gambaran Allah sendiri. Dan saya nggak pernah melihat bahwa Allah itu bergumul untuk breakthrough. He is the breakthrough. God is God of breakthrough. Kalau kita nggak disetting untuk bisa breakthrough, maka kita akan melihat bahwa dari dulu dunia kita nggak akan pernah berubah. Dunia kita akan menjadi dunia yang kecil, dunia kita akan menjadi dunia yang kerdil, dunia kita nggak akan maju-maju. Dari dulu sampai sekarang dunia nggak akan kita lihat secanggih dan sehebat sampai hari ini. Kenapa? Karena orang nggak bisa breakthrough dari satu titik kepada titik yang lain. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita sudah di setting sedemikian rupa oleh Tuhan dengan settingan breakthrough, kenapa banyak anak Tuhan yang alih-alih mereka seharusnya breakthrough, tetapi justru malah mereka breakdown, mereka rusak, mereka justru hancur. Nah, ini yang saya mau bagikan. Karena untuk bisa mengalami breakthrough atau breakdown itu adalah pilihan dari setiap kita. Jadi breakthrough itu adalah pilihan dari setiap orang. Dan untuk bisa punya pilihan tepat itu, kita harus punya mindset yang tepat. Kita harus punya perspektif yang tepat. Kita harus bisa punya sikap yang tepat ketika kita bisa menghadapi sesuatu yang membuat kita bergumul. Ini yang bisa membuat setiap kita, kalau kita punya mindset yang tepat, perspektif yang tepat, kita bisa santuy di tengah-tengah masalah. Nah, ini adalah judul khotbah saya pada hari ini. Santuy aja. Saya coba mencari arti kata santuy dan saya temukan di Google. Saya nggak gitu paham ketika ada orang bilang santuy, orang ada lihat Instagram, ada lihat di postingan orang, santuy. Dan saya nggak tahu apa sampai saya search sendiri, artinya luar biasa rupanya. Dan saya temukan seperti gini, santuy itu adalah sinonim dari kata santai. Selain itu juga ada yang mengartikan bahwa santuy itu adalah sebuah istilah untuk kondisi mental di mana seseorang mempunyai kekaleman atau ketenangan yang tidak terpengaruh apapun, ketenangan yang mampu melewati tanda kutip bacotan para netizen gitu. Seseorang yang tidak tergoyahkan dan yang tidak dapat dibuat gusar oleh siapapun. Jadi sederhananya gini, santuy itu adalah kondisi mental di mana seseorang bisa mempunyai ketenangan yang tidak terpengaruh oleh apapun, tidak tergoyahkan dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun atau siapapun.
Nah, kalau begini artinya, bukankah kita anak-anak Tuhan seharusnya kita bisa santuy di dalam segala keadaan karena kita punya Tuhan. Meskipun masalah datang, tantangan datang, tekanan datang, kita bisa tenang dan kita bisa santuy menghadapinya. Nah, saya yakin bahwa ketenangan tidak goyah, tidak dapat dipengaruhi, itu nggak datang secara tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang membedakan kenapa ada orang yang ketika menghadapi sesuatu itu bisa tenang, bisa kalem, bisa nggak goyah. Tapi ketika ada orang lain yang ketemu mungkin masalah yang sama tetapi goyah hidupnya. Goyang hidupnya. Kenapa? Karena ada mindset yang berbeda, ada perspektif yang berbeda. Dan saya yakin bahwa justru ketenangan itu, ketidakgoyahan itu adalah menjadi dasar utama setiap kita untuk kita bisa mengalami breakthrough itu sendiri. Kalau kita panik, kalau kita gerasa-gerusu, kalau kita dilanda kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan, maka sulit buat setiap kita untuk bisa mengalami breakthrough dalam hal apapun. Kita nggak bisa mengalami breakthrough kalau mindset kita nggak mengalami breakthrough lebih dahulu. Soalnya kalian catat ini, garis bawah ini, kita nggak bisa mengalami breakthrough dalam hal apapun kalau mindset kita nggak mengalami breakthrough lebih dahulu. Kita nggak bisa mengalami breakthrough dalam hal apapun kalau perspektif kita nggak benar lebih dahulu. Makanya saya tuh sebuah quote begini, bahwa breakthrough itu bukan mulainya dari luar, tetapi dimulai dari dalam diri kita. Jadi breakthrough itu bukan mulai di luar, tapi harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Artinya ada sesuatu yang harus break lebih dahulu di dalam diri kita. Nah, apa itu? Mindset. Mindset itu adalah the way we think, is our perspective. Apalagi harus berubah cara kita, kebiasaan kita, budaya kita. Nah, seperti banyak orang berpikir bahwa breakthrough itu identik dengan yang namanya kesulitan, tekanan, masalah yang datangnya dari luar. Tetapi saya mau katakan bahwa semuanya itu hanyalah pemicu atau memicu sesuatu yang ada di dalam diri kita yang memerlukan breakthrough. Makanya kenapa ada orang yang kalau mengalami tekanan dia biasa aja gitu. Nggak merasa kayaknya harus bergumul. Tetapi ada orang yang justru mengalami masalah kecil aja, dia sudah mengalami pergumulan. Kenapa? Artinya bahwa tekanan dan masalah yang dihadapi itu memicu, men-trigger sesuatu yang ada di dalam dirinya, yang mana itu harus breakthrough, sehingga dia bisa naik kepada level yang berikutnya. Kita nggak bisa menyelesaikan apa yang datang kepada kita dengan level pemikiran yang sama dengan apa yang datang kepada kita itu. Kita harus punya level mindset yang berbeda. Kita harus punya level perspektif yang berbeda. Sederhananya gini, kalau masalah datang dalam hidup kita, itu di level 5 misalnya, dan mindset kita saat ini di level 3, maka saya mau katakan pasti kita bergumul. Kita perlu breakthrough di mindset kita itu, sehingga kita bisa sampai di level yang melebihi dari level masalah itu. 6 misalnya. Nah, untuk bisa sampai ke level itu, kita butuh kebenaran firman Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari beberapa contoh di dalam Bible. Saya temukan ada perempuan pendarahan yang ketika dia sudah stuck di dalam kehidupannya, udah nggak ada lagi pengharapan dalam hidupnya. Dia sudah pergi ke semua dokter, Alkitab mengatakan pergi ke tabib pada waktu itu, di mana seluruh kekayaannya itu dihabiskan untuk berobat. Dan dia mungkin berpikir bahwa dia nggak mungkin lagi sembuh dan akan mati. Sampai satu titik dia mengalami perubahan di mindsetnya, bahwa masih ada satu pengharapan di dalam hidupnya, yaitu Yesus. Maka pada waktu dia mendengarkan kabar baik tentang Yesus, pada waktu dia mendengar kebenaran itu, disitulah iman timbul, disitulah mindsetnya mengalami perubahan, disitulah perspektifnya berubah, bahwa hidup saya belum berakhir loh. Pergumulan saya masih ada, tetapi saya tahu bahwa masa depan saya masih ada. Kenapa? Karena ada Yesus. Lalu dia berketetapan hati, kita tahu ceritanya, dia berkata bahwa asalku jamah jubahnya Yesus aja, maka dia pasti akan sembuh. Dia mengambil risiko untuk menerobos dari kerumunan orang untuk menjamah Yesus. Ini adalah level yang berbeda. Ini adalah pikiran yang menerobos. Ini adalah breakthrough mind. Dia bisa aja menyerah dan memilih untuk mati dalam keadaannya karena pendarahannya.
Tetapi dia memilih untuk merubah mindsetnya dan dia mengerjakan sesuatu yang berbeda. Tahukah Anda bahwa untuk bisa mengerjakan sesuatu yang berbeda dibutuhkan mindset yang berbeda? Contoh lain, ada seorang lumpuh yang dibawa 4 orang temannya. Yesus lagi melayani di sebuah rumah, di mana rumah itu dikelilingi oleh orang-orang, dipenuhi oleh orang-orang. Nah, kalau mereka nggak punya breakthrough di dalam mindset mereka, maka pada waktu mereka melihat bahwa rumah itu dikelilingi oleh orang, dipenuhi oleh orang, Yesus ada di dalam, dan saya katakan bahwa mereka lebih baik memilih untuk menyerah dan pulang. Dia berkata sama temannya, "Bro, sorry deh, kayaknya ini susah banget. Dulu kamu lihat ramai bener itu. Kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa terobos kerumunan itu." Tetapi mereka memilih cara yang berbeda. Mereka mengalami breakthrough di dalam pemikiran mereka, sehingga mereka memilih untuk manjat ke atas atap rumah dan membuka atap rumah itu dan menurunkan teman yang sakit itu di tengah-tengah rumah itu di mana Yesus berada. Pada saat saya berpikir, kita kalau menggotong seseorang aja dengan tandu berempat aja itu sudah cukup berat. Apalagi gimana caranya mengangkat mereka itu naik ke atas atap rumah dan bahkan menurunkan mereka dari atas atap itu. Itu hanya bisa terjadi kalau pemikiran mereka mengalami breakthrough. Contoh lain, ada perempuan Samaria yang harus break the tradition, break the culture. Dia bisa saja langsung meninggalkan Yesus pada waktu Yesus mulai menyapa dia, karena dia tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu nggak bergaul, apalagi lelaki dan perempuan tentunya. Mereka nggak berkomunikasi dengan baik. Tetapi dia memilih untuk tetap stay dan terus berbicara dan terus mendengarkan Yesus, sampai akhirnya dia mengalami Tuhan sendiri dan hidupnya mengalami perubahan. Nah, dari tiga kisah ini kita bisa belajar bahwa ada benang merahnya, bahwa sentralitas kisah hidup mereka itu ada di dalam pribadi Yesus. Pengharapan mereka ada di dalam pribadi Yesus. Mereka bisa melihat bahwa sumber pengharapan mereka ada di dalam pribadi Yesus. Kalau mereka nggak melihat itu, buat apa si perempuan pendarahan 12 tahun itu harus capek-capek menerobos kerumunan orang untuk menjamah jubah Yesus? Untuk apa temannya menggotong tempat orang temannya menggotong kawannya yang sedang sakit itu naik ke atas atap rumah hanya untuk menjumpai Yesus? Kalau mereka nggak melihat bahwa Yesus itu adalah sumber pengharapan mereka, buat apa si perempuan Samaria harus mengambil risiko bercakap-cakap dengan seseorang yang asing, orang Yahudi lagi, kalau dia tahu bahwa Yesus itu adalah sumber harapannya? Nah, di dalam Alkitab, di Yesaya 40 ayat 31, dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam Amplified Bible dikatakan, "But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God, like eagles rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired." Menanti-nantikan Tuhan, dikatakan Bible mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Menantikan itu artinya adalah berekspektasi, melihat, menaruh pengharapan, berharap di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang aktif di situ, ada iman di situ. Bukan menantikan dengan duduk pasif, diam, meratapi nasib keadaan, dengan apalagi seperti hari ini pandemi, meratapi nasib. No. Tetapi menantikan Tuhan adalah sesuatu yang aktif, ada iman yang aktif di situ. Mendapat kekuatan baru adalah akibatnya. Mengepakkan sayapnya untuk terbang tinggi adalah akibatnya. Berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, itu adalah akibatnya buat orang yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Tuhan yang kita nantikan, tetapi breakthrough harus kita kerjakan. Nah, dari sini kita sudah temukan jawaban tadi pertanyaan kita, bahwa breakthrough itu dinantikan atau dikerjakan. Tuhanlah yang harus kita nantikan, Tuhanlah yang harus kita harapkan, yang menjadi pengharapan kita, di mana kita beriman dan fokus di situ. Dan untuk breakthrough kita harus mengerjakannya dengan merubah mindset dan perspektif yang kita punya di dalam kehidupan kita.
Jadi kita nggak menungguin breakthrough datang, kita tidak menantikan datang, yang kita nantikan adalah Tuhan. Dan untuk breakthrough kita harus kerjakan caranya gimana, dengan merubah mindset dan perspektif kita. Kita bukan menantikan dengan pasif. Kita boleh aja menantikan keadaan kita untuk waktu yang lama. Bulanan, tahunan, puluhan tahun bahkan. Tapi kalau kita nggak beriman, kalau kita nggak menaruh pengharapan sama Tuhan, kalau mindset kita begitu-begitu aja nggak pernah berubah, cara pikir kita tetap sama, kebiasaan kita tetap sama, budaya kita nggak pernah kita rubah, maka kita nggak akan mengalami breakthrough apa-apa. Anda boleh tunggu sampai, kalian boleh tunggu sampai belasan tahun, puluhan tahun, hidup kalian pun, hidup kita semua pun nggak akan mengalami perubahan apa-apa. So, saya tuh sebuah quote ini, jangan tunggu breakthrough datang, tetapi kejar dan kerjakan breakthrough itu. Katakan amin. Seperti perempuan yang pendaraan itu, dia nggak nungguin bahwa harus Yesus datang kepada dia. Dia kejar Yesus. Dia kejar yang punya empunya breakthrough itu. Dia kejar sumber breakthrough itu. Seperti 4 orang teman yang membawa temannya, dia kejar Yesus walaupun ada tantangan, ada kesulitan. Dia kejar sumber pengharapan itu, yaitu pribadi Yesus. Nah, saya bagikan lebih dalam lagi. Breakthrough membutuhkan kita yang baru. Saya pernah bagikan ini di gereja kami, bahwa di musim yang baru dan yang berbeda seperti ini, membutuhkan kita yang baru, membutuhkan versi kita yang baru. Untuk kita bisa menikmati musim yang seperti ini. Kalau kita mencoba untuk masuk dalam musim yang baru, dalam new season, tapi versi manusia kita masih versi yang lama, maka saya mau katakan kepada kalian semua bahwa kita akan stuck, kita akan struggle, kita akan stressful. Dan untuk bisa keluar dari situasi itu, kita butuh breakthrough. Dan breakthrough itu terjadi ketika kita mengupdate diri kita kepada versi yang baru. Nah, kita mau belajar dari bangsa Israel di Yosua 5 ayat 4-7. Dikatakan demikian. Ini sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka untuk melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka yang memberikan kepada mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, dan mereka itu lah yang disunat oleh Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Dalam kisah ini, generasi yang lahir di Mesir yang dibawa oleh Musa habis mati di padang gurun. Bible mengatakan bahwa prajurit yang keluar dari Mesir, artinya ini adalah generasi Exodus yang tidak mendengarkan firman Tuhan, tuh habis mati di padang gurun. Dan dikatakan bahwa generasi yang baru, yaitu generasi yang lahir di padang gurun, generasi yang lahir di dalam season yang berbeda. Mereka nggak pernah mengenal Mesir, mereka nggak tahu itu apa Mesir, mereka nggak tahu siapa itu Mesir, mereka nggak tahu apa itu yang terjadi di Mesir, mereka nggak mengalaminya secara langsung. Walaupun mungkin saya percaya bahwa orang tua mereka menceritakan kisah tentang di Mesir. Mereka inilah yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka lah yang masuk ke dalam musim baru Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan nggak ingin sesuatu yang lama dalam hidup kita dibawa untuk masuk dalam musim yang baru. Kenapa itu? Karena nggak fit, karena nggak kompatibel. Mindset yang lama, perspektif yang lama, ketidakpercayaan yang lama, ketidaktaatan yang lama, keengganan yang lama. Semua itu justru yang banyak menghalangi setiap kita untuk masuk dan hidup menikmati musim yang baru yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Ini yang menghalangi breakthrough di dalam kehidupan kita. So breakthrough needs new you. New you artinya new mindset, new perspective. Ada daya juang yang baru, ada semangat yang baru, ada kepercayaan yang lebih, ada ketaatan yang lebih.
Atau bahkan ada skill yang baru. Kenapa? Karena mungkin selama ini banyak hal dalam hidup kita, potensi yang ada dalam hidup kita yang nggak keluar. Karena kenapa? Karena kita terlalu nyaman. Pertanyaan sekali lagi, apa yang kita lakukan di masa-masa seperti ini? Apakah kita diam? Apakah kita pasif? Apakah kita meratapi nasib? Apakah kita meraung-raung minta tahun ini di-reset? Atau kita marah dan pahit dengan keadaan? Atau marah pahit dengan Tuhan? Atau justru kita percaya, kita aktif, kita beradaptasi dengan new normal, kita tetap kreatif, kita menggali potensi dalam hidup kita memperkaya keahlian kita. Karena sekarang ini waktu tentu lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, saya tulis begini, investasikannya dirimu. Supaya apa? Supaya new you itu bisa keluar, bisa tampil, bisa muncul. Pertanyaan kita bukanlah bagaimana saya dapat melewati semua ini. Tetapi pertanyaan adalah bagaimana saya bisa menjadi lebih baik setelah semuanya ini. Apakah kita siap masuk dalam musim yang baru yang Tuhan sediakan? 2020 sebentar lagi berakhir. Kita masuk dalam tahun yang baru di 2021. Pertanyaannya bukan kapan atau bagaimana pandemi COVID ini selesai. Tetapi pertanyaannya gimana, kalau ini selesai, apakah saya menjadi orang yang lebih baik? Itu adalah mind breakthrough di dalam pemikiran kita. Kalau COVID ini selesai, dan saya mau katakan, kalau kalian nggak punya skill yang baru, kalau kalian nggak punya fighting spirit yang baru, kalau kalian nggak punya knowledge yang baru, kalau kalian nggak punya hikmat yang baru, kalau kalian nggak punya perspektif yang baru, artinya bahwa selama ini kalian nggak kekurangan waktu sebenarnya, tetapi kalian kekurangan disiplin. Kalian mungkin terlalu nyaman selama ini, kalian mungkin berada di zona nyaman kalian selama ini, tetapi tidak mau keluar dari kenyamanan itu. Ingat ya, kalau setelah COVID ini nggak ada skill baru, nggak ada fighting spirit baru, nggak ada knowledge baru, nggak ada hikmat baru, nggak ada perspektif baru. Artinya selama ini bukan kurang waktu, tapi kurang disiplin. Artinya kita mungkin terlalu nyaman. Mungkin kalian terlalu nyaman dalam keadaan kalian selama ini. Ini membuktikan bahwa kalian ini mungkin selama ini tidak mau bertumbuh dan punya kebiasaan atau habit yang salah selama ini. Oh pastor, saya punya skill yang baru kok. Sekarang saya bisa bertahan lebih lama, berjam-jam nonton drakor. Saya bilang ini bukan skill namanya. Ini kebiasaan baru yang lebih buruk. Pastor, sekarang saya bisa lebih lama lagi loh gaming. Kenapa? Waktu saya lebih banyak. Ini bukan skill yang baru namanya. Ini kebiasaan baru yang lebih buruk. Jadi saya mau katakan bahwa ayo kita punya sesuatu yang baru sehingga kita bisa siap masuk dalam musim yang baru dengan pemikiran yang mengalami terobosan. Belajar sesuatu itu paling nggak ada 3 cara. Saya mau share ini sebelum saya akhiri khotbah saya. Yang pertama, kita bisa belajar lebih dahulu sebelum keadaan mendesak kita. Jadi kita belajar lebih dahulu sebelum keadaan benar-benar mendesak kita untuk kita berubah. Yang kedua, keadaan mendesak kita sehingga kita mau nggak mau harus belajar. Jadi keadaan udah keburu mendesak kita, lalu kita mau nggak mau harus belajar. Yang ketiga adalah kebiasaan kita untuk belajar senantiasa. Jadi bangunlah kebiasaan belajar sesuatu yang baru. Keadaan yang mendesak atau enggak, tetap terus belajar karena itu sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang baru, sesuatu yang update, merubah mindset, merubah perspektif, itu pasti membutuhkan sesuatu yang baru. Kejar firman Tuhan. Jangan sampai menjadi terlalu familiar dengan firman Tuhan. Begitu dengar, saya udah sering dengar tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Anda udah familiar. Kalau Anda familiar, Anda pasti nggak akan ada sesuatu yang baru yang kalian belajar. Katakan amin. Saya tutup dengan sebuah ayat gini, lanjutannya tadi, Yosua 5 ayat 11-12. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum, pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi, orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bangsa Israel yang masuk ke dalam tanah perjanjian di musim yang baru, mereka perlu skill yang baru. Mereka tidak lagi makan dari mana yang turun dari langit, tetapi mereka makan dari apa yang dihasilkan dari tanah Kanaan. Mereka jadi harus bisa mengerti mengelola ladang, mengelola pertanian. Mereka harus mengerti namanya mengelola perkebunan. Mereka harus mengerti namanya mengelola peternakan.
Sesuatu yang mereka nggak pernah alami, yang nggak pernah mereka tahu, yang mereka nggak pernah mereka coba, yang nggak pernah mereka lakukan sebelumnya, mereka harus lalui, mereka harus alami. Mereka harus belajar, ini namanya breakthrough. Kita nggak pernah melihat bahwa generasi Yosua tadi itu bisa bertani atau bercocok tanam di gurun. No, mereka makan dari mana yang turun dari langit yang disediakan oleh Tuhan. Tapi pada waktu masuk dalam season yang baru, mereka harus belajar sesuatu yang baru. Coba bayangkan kalau mereka nggak mau belajar, beradaptasi dengan new normal itu, maka mereka akan mengalami pergumulan di musim yang baru itu. Katakan amin. Nah kesimpulannya, kalau hari ini kalian berada di dalam situasi yang mungkin nggak ideal, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, mengalami pergumulan. Saya nggak tahu mungkin dalam sekolah, kuliah, atau di dalam pekerjaan, dalam bisnis. Saya mau katakan, ingat ini tadi judul khotbahnya apa? Santuy aja. Dan saya mau katakan sekali lagi bahwa kalau ada sesuatu yang datang dalam hidup kalian, ini memberitahukan kepada kalian bahwa itu memicu sesuatu atau menguji sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ada sesuatu di dalam diri kita harus perlu berubah. Mindset kita, perspektif kita, cara kita, kebiasaan kita, budaya yang kita punya. Saya tahu bahwa seringkali yang menimpa hidup kita itu kita nggak punya jawabannya. Dan terkadang kita ngalami sesuatu, kita nggak tahu ini kenapa, jawabannya apa. Tetapi kita bisa selalu punya perspektif yang benar. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang selalu tersedia di dalam hidup kita. Kalau kita tahu, kita beriman dan berharap kepada Tuhan, kita menantikan Dia yang adalah sang breakthrough itu. Dan kalau kita merubah mindset kita, sehingga kita punya versi yang terbaru dari diri kita, saya mau katakan santuy aja, terobosan itu pasti terjadi. Breakthrough itu pasti terjadi di dalam hidup kalian semua dan di dalam hidup kita semua. Katakan amin. So, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kalau kami boleh sekali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh merubah cara berpikir kami, mindset kami, dan perspektif kami. Kami tahu bahwa breakthrough itu terjadi lebih dahulu di dalam kami Tuhan. Walaupun sesaat ketika kami boleh mengalami masalah, tekanan, atau ujian yang menghampiri kami, kami bisa sesaat mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kami hari ini mengalami sesuatu, menerima sesuatu bahwa kami harus merubah mindset kami, perspektif kami. Sehingga kalau level masalah yang datang dalam hidup kami itu lebih tinggi mungkin daripada apa yang kami punya dalam pikiran kami. Kami mau firman-Mu merubah kami, membreakthrough dalam pemikiran kami, sehingga kami bisa melihat masalah dan tekanan itu, pergumulan itu dengan cara yang berbeda, perspektif yang berbeda. Sehingga kami bisa overcome itu semua Tuhan. Kami tahu bahwa menanti-nantikan Engkau nggak akan pernah sia-sia. Karena firman-Mu, ya dan amin, pasti akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan terus menantikan dan berharap kepadamu Tuhan. Dan kami nggak akan pernah menjadi lelah. Kami nggak akan pernah menjadi lemah. Kami justru akan semakin terbang tinggi bersama dengan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk setiap jemaat atau teman-teman kami yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Tuhan memberkati mereka di dalam usia muda mereka. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga dari masa muda mereka punya mindset yang berbeda, sehingga orang boleh melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup mereka semua Tuhan. Yang memberkati kehidupan mereka satu persatu, yang masih sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berkarir. Tuhan memberkati juga keluarga mereka, seisi keluarga mereka Tuhan berkati. Mampu juga berdoa untuk GKI Light to the Nations. Tuhan memberkati Pastor Leo dan tim pastoral yang ada. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh menavigate seluruh gereja ini untuk melewati masa-masa yang sulit seperti ini, sehingga setiap orang yang ada di dalam gereja ini mengalami breakthrough dan siap tidak masuk dalam musim yang baru yang Tuhan sediakan buat hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Katakan amin. So, senang sekali lagi bisa sharing firman Tuhan ini buat kalian semua. I hope kalian semua diberkati dan siap untuk mengalami breakthrough dalam kehidupan kalian. Dan
Saya nantikan ada new version dari atau new you dari kalian semua sampai pandemi ini berakhir dan sampai saya berjumpa lagi dengan kalian. So God bless you. Bye bye.